Sebenarnya nggak ada penyakit turunan, yang ada itu adalah kebiasaan yang diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Bayu Baik. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan hari ini kita ada di alam semesta, kita ada di sawah, ada bukit-bukitan yang luar biasa. Masya Allah, ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kita bersyukur, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan ini aku pengen sharing sedikit aja kepada teman-teman tentang penyakit dan kebiasaan. Siapa sih orang yang mau sakit itu kan? Mungkin kalau ditanya seperti itu, di antara kita nggak ada yang mau kalau kita sakit ya. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada kan gitu. Tapi faktanya kita mungkin pernah mengalami sakit. Dan namanya sakit itu enak atau nggak enak? Pasti nggak enak kan gitu. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan ini aku pengen sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan sakit apa? Yaitu adalah kebiasaan. Ternyata kebiasaan-kebiasaan kita itu juga berimplikasi atau kemudian berpengaruh terhadap penyakit yang kita derita. Contohnya kalau kita terlalu suka manis tuh, ya lidah kita tuh kalau nggak manis tuh nggak enak. Nah, itu lama-lama bisa menjadikan kita menurun kekuatan pankreas yang memproduksi insulin, dan yang paling buruk adalah terkena diabetes, atau kemudian kena jerawat, atau kemudian perut buncit, gemuk, lingkar pinggang nambah. Itulah kebiasaan-kebiasaan ketika kita suka dengan makan makanan yang manis gitu. Makanya dikontrol, ya dikontrol. Kita perlu pemahaman, kita perlu maklumat, kita perlu belajar, kita perlu ilmu gitu. Ini dalam hal urusan makan, karena kebiasaan-kebiasaan makan itu yang kemudian akan juga berimplikasi kepada penyakit yang diderita. Jadi istilahnya gini, sebenarnya nggak ada penyakit turunan, yang ada itu adalah kebiasaan yang diturunkan. Contohnya dalam satu keluarga biasanya makan asin, ya karena memang terbiasa oleh keluarga kemudian masak banyak garam, akibatnya keluarga itu menderita darah tinggi gitu. Bukan berarti ayah ibu kita darah tinggi turunan, tapi kebiasaan itu yang kemudian diturunkan sehingga penyakitnya jadinya nurun. Begitu juga dengan diabetes, stroke, ya itu juga begitu. Ada habit yang dibiasakan. Nah, makanya pentingnya kita memutus rantai habit atau kebiasaan yang buruk dan kita berhijrah kepada kebiasaan yang baik. Bagaimana caranya? Ya kita hidup sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa Islam sudah mengatur tentang tata cara makan, tentang tata cara hidup, tentang tata cara berpikir. Sehingga kita punya guidance, kita punya petunjuk. Inilah yang menjadikan ketika kita sakit, kita harus bermuhasabah. Kita harus mengevaluasi apa yang salah, apa yang harus aku perbaiki, apa makna kesehatan. Sehingga kita menjadi orang yang lebih sadar diri, menjadi orang yang lebih sederhana, lebih mengerti lagi. Ya, jadi antara sakit dengan kebiasaan itu berhubungan erat. Contoh, mungkin ada yang suka bergadang, itu jangan dibiasakan karena itu juga berimplikasi pada penyakit. Mungkin juga ada yang punya kebiasaan jarang makan, makanya kalau malam malah, kalau siang jarang makan, kalau pagi jarang sarapan lah. Gimana mau sehat? Tubuh kita butuh energi, ya. Jarang kemudian kita rehlah kata menghirup udara segar seperti ini. Sukanya duduk di kafe, ngopi, ngerokok lah. Kita harus berubah gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kemudian terakumulasi, kebiasaan buruk itu akan menjadi satu penyakit di kemudian hari. Nah, biasanya penurunannya itu di atas usia 35 tahun ke atas. Gitu. Tapi jangan sampai juga di bawah usia itu masih umur 20 tahunan kita udah sakit-sakitan, kita udah bengek, kita udah nggak kuat fisik. Nah, makanya penting banget untuk melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itulah kebiasaan-kebiasaan yang tidak melanggar syariat Islam. Artinya kebiasaan-kebiasaan kita contoh biasa untuk ke masjid jalan kaki itu bagus. Kalau melanggar syariat Islam contoh minum alkohol, minum khamar, makan daging babi itu nanti juga akan berimplikasi kepada tubuh kita. Ingat, tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga. Dan menjaganya dengan produk-produk Allah. Tentu dengan makan makanan yang tidak ada labelnya, yang ada di alam ini, yang natural. Lah, itulah menjaga kebiasaan-kebiasaan. Lah, kebiasaan ini juga kemudian dimulai dari mindset kita. Kita punya mindset, mau nggak sih untuk belajar, mau nggak sih untuk bertumbuh, mau sih nggak untuk terbuka, menerima sesuatu yang baru, ataukah kita menjadi orang yang fix, yang tetap, yang maunya hanya itu, tapi nanti siap-siap penyakit datang. So, pesannya adalah bahwa penyakit itu berhubungan dengan kebiasaan, maka bentuklah kebiasaan yang baik, bentuklah kebiasaan yang thayyib, sehingga hidup kita jauh akan lebih baik.